Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Maulida dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita lihat gambar tersebut. Gambar apakah itu dan apa kaitannya dengan hukum Islam? Jadi, gambar tersebut merupakan gambar Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum dari agama Islam. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran, mari kita lihat pengertian dari sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam adalah asal atau pangkal pengambilan keputusan dalam menentukan hukum syariah sehingga sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum yang lain dan merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Sumber hukum maupun ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, yang memiliki arti dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi segala sesuatu, ketentuan, norma ataupun hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita dalam menentukan hukum fikih. Dan yang kedua adalah al-hadis. Hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Semua umat Islam telah sepakat dengan bulat bahwa hadis Rasul adalah sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Dan umat Islam diwajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Seperti dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fatahu wattaquwah innahu syadidul iqab, yang memiliki arti apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi apa yang Rasul ucapkan, apa yang Rasul perbuat, apa yang ditetapkan oleh Rasul itu disebut sumber hukum. Dan kita wajib bertakwa kepada Allah dan hukuman Allah itu sangat keras. Hadis menurut sumbernya dibagikan menjadi 3, yaitu hadis qauliyah yang merupakan perkataan Rasul, yang kedua hadis fi'liyah yang merupakan perbuatan Rasul, dan yang terakhir adalah hadis taqririyah yang merupakan ketetapan Rasul. Selanjutnya yaitu ada ijma'. Dari segi bahasa, ijma' adalah memutuskan atau menyepakati sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, ijma' adalah huwa ittifaqu jami'il mujtahidin fi asri minal usuri ba'da wafatir rasul ala hukmin syar'iyyi fil waqi'ah. Yang artinya ijma' adalah kesepakatan atau konsensus seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasul atas hukum syara' untuk satu peristiwa atau kejadian. Dari rumusan di atas dapat diambil beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kesepakatan adalah kesamaan pendapat baik disampaikan secara tegas melalui lisan maupun tulisan atau dengan beramal sesuai dengan hukum yang disepakati itu. Yang kedua, seluruh mujtahid berarti masing-masing mujtahid menyatakan kesepakatannya. Yang ketiga, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada ijma' sebab setiap terjadi ketiadaan hukum, para sahabat bertanya langsung kepada Rasul, lalu beliau menetapkan hukumnya. Yang terakhir ada atas hukum syara'. Ijma' hanya terjadi bagi masalah yang berhubungan dengan hukum syara' dan berdasar kepada hukum syara' pula, baik berupa nas yang qat'i yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Sebab ijma' bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri. Macam-macam dan tingkatan ijma' ada 2, yaitu ijma' sareh yaitu ijma' yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan.
Dan yang kedua ada ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan dan perbuatan. Sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan komentar apakah ia menerima ataupun menolak. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Para usul fikih merumuskan qiyas dengan menyamakan atau mengukur suatu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dan kejadian yang ada nas tentang hukumnya dalam hukum yang disebutkan di dalam nas, karena ada kesamaan antara dua kejadian itu di dalam ilat hukum. Macam-macam qiyas ada 3, yaitu qiyas aula, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum dan antara hukum asal dan hukum yang disamakan atau furu' dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada al-asal. Yang kedua ada qiyas musawi, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-aslu maupun hukum yang ada pada al-far'u atau cabang. Contohnya keharaman makan harta anak yatim. Dan yang terakhir ada qiyas adna, yaitu adanya hukum al-far'u lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-aslu. Contohnya yaitu mengkiaskan hukum apel kepada gandum dan hal riba fadli. Riba yang terjadi karena adanya kelebihan atau tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Sekian, dan itu adalah sumber hukum dari agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.